Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Strategic Planning. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas bersama ya terkait dengan SWOT analysis. Jadi SWOT ini merupakan salah satu alat ya atau analisis yang sudah familiar atau populer ya di kalangan teman-teman semua. Jadi di dalam SWOT analisis kenapa penting kayak gitu teman-teman, bisa jadi di dalam dunia nyata ya atau di lapangan itu ketika kita tidak mau melakukan monitoring terkait dengan SWOT atau SWOT secara berkala, bisa jadi teman-teman kekuatan yang teman-teman sudah awali di dalam SWOT itu bisa jadi menjadi kekurangan. Karena apa? Adanya perubahan yang terjadi di pasar secara cepat. Sehingga perlunya kita memahami terkait dengan SWOT dan melakukan SWOT analysis secara berkala. Oke, tujuannya sama ya teman-teman ya, untuk mengidentifikasi analisis dari internal berkaitan dengan strength, kekuatan, weakness, berkaitan dengan kekurangan. Kemudian terkait dengan eksternalnya, di lingkungan eksternal kita melihat opportunities, bagaimana peluang dan threat berkaitan dengan ancaman. Oke. Jadi teman-teman, di dalam penjelasan SWOT di sini kita akan melihat bagaimana SWOT tersebut menyesuaikan dengan strategi yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Diidentifikasi kira-kira strateginya sudah sesuai belum dengan SWOT, sudah proper atau belum, kemudian berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada di perusahaan sesuai atau tidak, sampai berkaitan dengan kapabilitas dan permintaan yang ada di lingkungan. Sehingga dari itu teman-teman bisa menganalisis nih kira-kira SWOT yang sudah diterapkan atau strategi yang sudah diterapkan oleh perusahaan itu sudah betul atau belum. Kalau misalnya belum, sehingga perlu nih menjadi sebuah alternatif, kira-kira alternatif strategi apa yang bisa diterapkan sehingga perusahaan bisa sesuai dan match dengan SWOT analisis. Baik dari kekuatan, kelemahan, peluang sampai ke ancaman. Oke. Ini beberapa pertanyaan ya berkaitan dengan kekuatan. Sebenarnya apa yang bagus kayak gitu ya. Kemudian berkaitan dengan quality apa yang bagus. Kalau terkait dengan peluang, tujuannya apa kayak gitu ya. Apa yang kira-kira bisa diimprove kayak gitu teman-teman. Kalau kekurangan, pertanyaannya di mana yang membutuhkan, karena apa? Ya, membutuhkan untuk ditingkatkan karena lemah ya kayak gitu teman-teman. Sehingga perlu diimprove. Kemudian terkait dengan ancaman, dari pertanyaan ini apa yang perlu diblok kayak gitu ya, dikontrol berkaitan dengan lingkungan yang ada di pasar. Oke, beberapa contoh teman-teman ya berkaitan ciri-ciri dan karakteristik dari SWOT tersendiri ya. Kalau dari kekuatan, ini merupakan sebuah kompetensi inti, memiliki kemampuan finansial yang kuat, kemudian permintaan jadi pembeli itu sudah kuat. Oh, kalau misalnya mau makanan terkait dengan food, ya di sini, di brand ini dan lain sebagainya. Kemudian kalau berkaitan dengan peluang, kita bisa melihat dari kemampuan dari customer. Kira-kira bisa nggak membuka pasar yang baru, kemudian membuka produk diperluas, sampai berkaitan dengan teknologi. Kalau kekurangan, terkait dengan fasilitas ya, fasilitas apa yang kira-kira perlu ditambah kayak gitu, kemudian strategi apa yang kurang tepat, kemudian adanya masalah berkaitan dengan keuntungan atau profitabilitas karena apa kayak gitu. Kalau berkaitan dengan ancaman, itu dari bagaimana banyaknya pesaing-pesaing yang masuk ke Indonesia, seperti produk-produk Cina ya, yang produknya itu mirip dengan produk kita misalnya, tapi harganya kok bisa lebih murah di Cina daripada produk dalam negeri. Nah, ini bisa menjadi sebuah ancaman. Kemudian banyaknya produk yang menjadi pengganti dari produk
dari usaha teman-teman sampai pertumbuhan pasar yang lambat. Oke, ini teman-teman berkaitan dengan tabel ya, dari SWOT proses. Ingat teman-teman, analisis internal berkaitan dari kekuatan dan kekurangan. Nah, hanya internal yang tahu ya, kekuatan apa yang ada di perusahaan sampai kekurangannya. Kalau untuk eksternal, kita analisisnya yaitu peluang dan ancaman. Peluang apa yang bisa kita tingkatkan, kemudian ancaman apa yang bisa mengganggu program atau operasional dari perusahaan. Kemudian kita identifikasi strategi yang terbaik, kemudian evolusi berkaitan dengan strategi yang diterapkan dari SWOT tersebut sampai ke implementasi. Kira-kira apa yang sudah kita lakukan itu bisa nggak berdampak impact terhadap keuntungan perusahaan dan pasar atau market share. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.